Pernahkah kalian melihat matahari, bulan, dan langit yang bergerak? Pergerakan tersebut bukan disebabkan langit yang bergerak, melainkan bumi kita yang bergerak. Pergerakan bumi terbagi menjadi dua jenis, yaitu rotasi dan revolusi. Gerakan yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan sekitar 1.600 km per jam. Bumi bergerak dari barat ke timur. Adapun waktu yang diperlukan bumi untuk berrotasi adalah 24 jam. Meskipun bumi berputar, namun makhluk hidup tidak ikut berputar karena adanya gaya gravitasi. Berikut adalah dampak adanya rotasi bumi. Dampak rotasi bumi yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu menghadap dan membelakangi matahari. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, dan yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Dampak yang kedua yaitu perbedaan waktu. Rotasi bumi mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Contohnya di Jepang 2 jam lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Dampak yang ketiga yaitu gerak semu harian. Gerak semu harian benda langit adalah pergerakan matahari dan benda lainnya yang disebut gerak semu. Karena pergerakan yang dilihat bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda langit, melainkan karena adanya rotasi bumi. Dampak rotasi yang keempat yaitu pembelokan arah air laut. Pembelokan arus air disebabkan oleh rotasi bumi yang berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Dampak rotasi bumi yang terakhir yaitu pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin disebabkan oleh rotasi bumi karena adanya gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya yang semu yang muncul akibat adanya rotasi bumi. Pergerakan bumi yang kedua yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari sesuai garis orbit. Revolusi ini terjadi selama 365 hari atau 1 tahun. Berikut adalah dampak adanya revolusi bumi. Dampak revolusi bumi yang pertama adalah lama waktu siang dan malam. Adanya revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya 23,5 menimbulkan perbedaan lama siang dan malam. Hal ini terutama akan terasa di negara bagian utara dan selatan. Ada kalanya mereka mengalami siang yang sangat panjang saat musim panas tiba dan malam yang sangat pendek. Di lain waktu, saat musim dingin, siang lebih pendek dan malam lebih panjang. Dampak yang kedua yaitu perubahan musim. Bumi dibagi oleh garis khatulistiwa, garis yang berada tepat di tengah-tengah. Garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Indonesia berada di daerah khatulistiwa. Daerah yang berada di garis khatulistiwa hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sementara negara yang jauh dari garis khatulistiwa mengalami 4 musim, yaitu musim salju, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Dampak yang ketiga yaitu gerak semu tahunan. Revolusi bumi menyebabkan seolah-olah pada waktu tertentu matahari berada di belahan utara ataupun di belahan bumi selatan. Pada bulan Juni, sinar matahari mengenai dinding rumah sebagian utara, sedangkan pada saat Desember sinar mengenai di bagian selatan. Dampak yang keempat yaitu perubahan penampakan rasi bintang. Revolusi bumi menyebabkan posisi bumi berubah-ubah secara berkala sepanjang tahun. Dengan berpindahnya posisi bumi, setiap bagian bumi akan melihat langit malam dengan posisi yang berbeda juga. Rasi bintang mengalami perbedaan bentuk karena adanya perbedaan posisi pengamatan saat di bumi.
Dampak revolusi yang terakhir yaitu tahun kehabisan. Bumi menyelesaikan putarannya dalam waktu 365,25 hari. Karena adanya perbedaan seperempat hari, maka untuk memudahkan perhitungan hari, setiap 4 tahun sekali akan ditambahkan 1 hari, atau terdapat 29 hari pada bulan Februari.